Fenomena cewek tomboy berasal dari Eropa pada abad ke-18 sampai ke-19 yang berkembang di Amerika dan Jepang, lalu masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an lewat film, musik rock, dan budaya pop. Sementara itu, cowok feminim berakar dari Jepang yang masuk pada 1600-an, kemudian populer dalam sebuah manga dan anime. Kemudian masuk ke Indonesia pada tahun 1990 sampai 2000-an melalui kartun anime dan internet. Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali menjadi wilayah pertama yang terpengaruh dengan media utama penyebarannya melalui film, musik, dan internet. Kini, kedua fenomena ini terus berkembang sebagai bagian dari ekspresi budaya modern. Konflik dalam sosiologi adalah situasi di mana terjadi pertentangan atau ketegangan antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Ini biasanya disebabkan oleh perbedaan kepentingan, nilai, atau tujuan yang sulit untuk diselesaikan. Konflik bisa muncul di berbagai tingkat, mulai dari individu hingga antar negara. Salah satu contoh perubahan sosial yang memicu konflik adalah fenomena cowok feminim dan cewek tomboy di Indonesia. Sejak 1990-an, globalisasi dan reformasi mengubah pandangan tentang gender. Dulu cowok feminim dianggap menyimpang, sedangkan cewek tomboy itu dipuji. Meski masyarakat kini lebih terbuka, perbedaan pandangan tetap ada, mencerminkan benturan antara norma lama dan perubahan sosial. Konflik ini bersifat sosial dan budaya, terjadi karena adanya standar ganda dalam penerimaan ekspresi gender, di mana perempuan yang bergaya tomboy lebih diterima dan bahkan dianggap kuat serta mandiri. Sebaliknya, laki-laki yang menunjukkan sisi feminim sering mendapatkan pandangan negatif karena dianggap tidak sesuai dengan norma maskulinitas yang berlaku di masyarakat. Nah, hal ini tuh menunjukkan adanya ketidakadilan dalam cara masyarakat menilai ekspresi gender. Cowok feminim berusaha mengekspresikan diri di tengah norma gender yang masih bias, tetapi sering menghadapi stigma dan diskriminasi. Berbeda dengan cewek tomboy yang lebih diterima karena dianggap mandiri dan aktif. Cowok feminim sering mendapat label negatif karena bertentangan dengan standar maskulinitas tradisional. Akibatnya, mereka kerap mengalami ejekan, dikucilkan di lingkungan sosial, bahkan kesulitan di dunia kerja. Minimnya pandangan positif di media juga memperkuat anggapan bahwa ekspresi mereka tidak normal. Meski begitu, gerakan sosial mulai menuntut penerimaan yang lebih luas, meskipun tetap dapat perlawanan dari kelompok konservatif yang ingin mempertahankan norma lama. Dalam dinamika sosial, ketidakadilan dalam penerimaan ekspresi gender menjadi faktor konflik yang mencolok. Masyarakat cenderung lebih menormalisasi perempuan tomboy dibandingkan laki-laki feminin. Hal ini berakar pada norma patriarki yang masih kuat, di mana sifat maskulin dianggap lebih dominan dan dapat diterima dalam berbagai konteks, termasuk saat diterapkan oleh perempuan. Sebaliknya, laki-laki menunjukkan sifat feminin seringkali dianggap menyimpang dari ekspektasi gender tradisional dan mengalami stigma lebih besar. Ketidakadilan ini menciptakan kesenjangan dalam kebebasan berekspresi, menyebabkan diskriminasi sosial, tekanan psikologis, dan konflik dalam kehidupan individu yang terjebak dalam standar gender yang kaku. Masyarakat seringkali memiliki pandangan yang sangat terbatas tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Perempuan diharapkan untuk bersikap lembut, halus, dan feminim, sementara laki-laki diharapkan memiliki sifat yang lebih maskulin, kuat, dan dominan. Ketika seorang perempuan mengekspresikan dirinya dengan cara yang lebih maskulin, misalnya dengan berpenampilan atau bertingkah laku tomboy, ini seringkali dianggap dapat diterima atau bahkan dipuji dalam beberapa konteks, karena masih dianggap sebagai pelanggaran yang lebih ringan terhadap norma gender. Di sisi lain, laki-laki yang mengekspresikan dirinya dengan cara yang lebih feminim, misalnya dengan menonjolkan sifat lembut, ekspresif, atau minat pada hal-hal yang dianggap feminim, seringkali dianggap sebagai penyimpangan dari norma maskulinitas yang diterima oleh masyarakat. Hal ini bisa menyebabkan munculnya stereotip negatif, bahkan dikategorikan sebagai kelainan atau perilaku yang menyimpang. Selanjutnya kita beralih ke akar konflik. Akar konflik ini berakar dari konstruksi sosial dan stereotip gender yang sudah lama tertanam di masyarakat. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa ada peran alami untuk laki-laki dan perempuan. Perempuan tomboy dianggap normal karena diasosiasikan dengan kemandirian dan keberanian, sifat yang dihargai dalam budaya patriarki. Mereka sering dianggap lebih fleksibel dalam berekspresi karena sifat maskulin dianggap menambah nilai positif pada perempuan. Namun ketika laki-laki bersifat feminim,
Mereka sering dianggap menyimpang karena melawan norma maskulinitas yang kaku. Sifat feminim pada laki-laki sering diasosiasikan dengan kelemahan, yang bertentangan dengan citra laki-laki sebagai sosok yang kuat dan juga dominan. Akar konflik ini muncul dari ketidaksetaraan nilai di mana sifat maskulin dianggap superior, sedangkan sifat feminim sering diremehkan, terutama ketika ditunjukkan oleh seorang laki-laki. Di segmen kali ini, saya akan membahas apa sih pemicu konflik. Pemicu konflik adalah faktor atau keadaan yang menyebabkan terjadinya pertentangan antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Pemicu konflik dapat bersifat langsung, seperti tindakan atau kebijakan yang merugikan pihak tertentu, maupun tidak langsung seperti prasangka sosial yang berkembang di masyarakat. Mengapa sih cewek tomboy dapat diterima oleh masyarakat, sedangkan cowok feminim dianggap menyimpang? Dalam kasus ini ada beberapa pemicu utama, kenapa masih ada ketimpangan dalam cara masyarakat memandang antara cewek tomboy dengan cowok feminim. Yang pertama karena norma gender tradisional. Masyarakat lebih menerima perempuan dengan sifat maskulin karena dianggap kuat dan mandiri. Sedangkan laki-laki feminim dianggap bertentangan dengan norma maskulinitas yang ada di masyarakat. Lalu yang kedua, stereotip dan diskriminasi. Cewek tomboy sering dianggap keren, sementara cowok feminim justru mendapatkan stigma negatif, seperti dianggap lemah dan tidak sesuai dengan ekspektasi sosial. Lalu yang terakhir, media dan representasi budaya. Media sering menampilkan perempuan tomboy sebagai pemberani dan keren, sedangkan laki-laki feminim justru direpresentasikan secara negatif atau menjadi objek ejekan. Konflik dalam fenomena cowok feminim dianggap menyimpang sedangkan cewek tomboy dianggap keren dipicu oleh perubahan norma sosial akibat feminisme dan gender equality. Feminisme mendorong pemberdayaan perempuan, membuat perempuan tomboy dipandang sebagai simbol kekuatan dan kemandirian. Namun, norma patriarki masih menuntut laki-laki untuk tetap maskulin sehingga lelaki feminim sering dianggap menyimpang. Media juga memperkuat pandangan ini dengan menggambarkan perempuan tomboy sebagai sosok yang kuat, sementara laki-laki feminim sebagai sosok yang lemah. Tekanan sosial dari keluarga dan lingkungan semakin memperparah ketegangan, terutama bagi laki-laki yang lebih sulit diterima dalam peran yang lebih fleksibel. Provokator dalam konflik ini biasanya berasal dari berbagai pihak, seperti tokoh masyarakat, figur publik, influencer media sosial, atau individu yang mendukung norma gender tradisional. Mereka menyebarkan pandangan bahwa maskulinitas dan femininitas harus sesuai dengan aturan yang sudah ada, baik melalui media sosial, budaya populer, maupun pernyataan publik. Hal ini semakin memperkuat anggapan bahwa laki-laki tidak boleh menunjukkan sisi feminin. Dalam aktor konflik kelompok rentan, masyarakat lebih menerima perempuan tomboy dibanding laki-laki feminim karena maskulinitas dianggap lebih kuat dan positif. Sementara feminitas dalam laki-laki masih distigmatisasi, laki-laki feminim lebih rentan mengalami perundungan, diskriminasi, dan tekanan sosial, baik di keluarga, sekolah, maupun tempat kerja. Maskulinitas toksik memperkuat norma gender yang tidak seimbang, di mana perempuan dengan sifat maskulin lebih dihargai, sedangkan laki-laki feminim dianggap menyimpang. Akibatnya, laki-laki feminim menjadi kelompok rentan yang lebih sering mengalami diskriminasi dan keterbatasan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konflik ini, kelompok fungsional terdiri dari aktivis gender, komunitas LGBT, akademisi, serta media progresif yang memperjuangkan hak ekspresi gender. Mereka berperan dalam mengedukasi masyarakat, menentang diskriminasi, dan menciptakan ruang aman bagi individu dengan identitas yang beragam. Di sisi lain, ada juga individu dan keluarga yang mulai terbuka, serta mendukung kebebasan berekspresi. Namun, upaya mereka tidak selalu mudah karena masih ada kelompok yang menolak perubahan dan mempertahankan norma gender tradisional. Dalam tahap pembentukan konflik ini, norma gender yang kaku menciptakan ekspektasi berbeda terhadap ekspresi diri. Perempuan tomboy lebih diterima karena maskulinitas dianggap kuat dan mandiri, sementara laki-laki feminin distigma karena bertentangan dengan standar dominan. Media, keluarga, dan lingkungan sosial memperkuat stereotip ini, menyebabkan diskriminasi yang lebih berat terhadap laki-laki feminin dalam bentuk ejekan, bullying, dan tekanan sosial, sehingga ketidakadilan dalam penerimaan gender semakin nyata.
Pada tahapan konflik eskalasi atau peningkatan, konflik eskalasi dan perbedaan perlakuan terhadap perempuan tomboy dan laki-laki feminim terjadi karena norma gender yang tidak seimbang. Perempuan tomboy lebih mudah diterima karena dianggap mandiri dan tangguh, sementara laki-laki feminim sering distigmatisasi karena menyimpang dari standar maskulinitas tradisional. Perbedaan ini menciptakan ketidakadilan sosial yang menekan individu untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi yang tidak selalu sesuai dengan identitas mereka. Eskalasi konflik terjadi ketika ketidakadilan ini semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti diskriminasi atau pelecehan terhadap laki-laki feminim. Sementara perempuan tomboy sering dipuji, laki-laki yang menampilkan sisi lembut justru mendapat tekanan sosial yang lebih besar. Jika tidak diatasi dengan pendekatan inklusif, konflik ini dapat memperkuat stereotip dan menciptakan ketegangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan diskusi terbuka untuk membangun penerimaan terhadap keberagaman ekspresi gender. Tahapan berikutnya adalah tahapan endurance. Pada tahap endurance atau bertahan, konflik tidak lagi sekedar tentang perbedaan pendapat, tetapi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Diskriminasi terhadap laki-laki feminim terjadi secara berulang dalam bentuk bullying, stereotip, bahkan penolakan sosial. Pada tahap ini, pihak yang terdampak berusaha untuk bertahan dengan berbagai cara, seperti mencari dukungan komunitas, membangun identitas diri yang kuat, atau bahkan menyesuaikan diri dengan norma yang ada. Meskipun itu membuat mereka tertekan secara psikologis. Konflik ini terus berlangsung karena kurangnya perubahan sosial dan minimnya penerimaan dari lingkungan sekitar, yang membuat proses penerimaan diri menjadi lebih sulit. Di segmen ini saya akan membahas apa sih improvement atau perbaikan. Jadi, improvement atau perbaikan dalam tahapan konflik adalah proses di mana upaya dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari konflik itu sendiri dan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terlibat. Perbaikan ini tidak selalu penyelesaian total, tetapi mencangkup langkah-langkah untuk memperbaiki konflik yang terjadi, mengubah persepsi, serta meningkatkan pemahaman untuk masyarakat. Bagaimana sih caranya agar masyarakat bisa memulai untuk improvement atau memperbaiki stigma cewek tomboy yang dinormalisasikan dan cowok feminim yang terdiskriminasi? Ada beberapa langkah yang bisa masyarakat lakukan. Yang pertama, edukasi dan kampanye kesadaran. Melakukan kampanye sosial yang menampilkan bahwa cowok feminim memiliki hak yang sama untuk berekspresi tanpa takut terdiskriminasi. Lalu yang kedua, penerapan kebijakan anti-diskriminasi. Memberikan ruang aman bagi semua individu untuk mengekspresikan diri mereka tanpa takut dikucilkan atau diejek. Dan yang terakhir, membuka ruang diskusi yang inklusif, seperti seminar atau forum komunitas, agar semua pihak bisa menyampaikan pandangannya tanpa rasa takut. Penyelesaian konflik mengenai stigma terhadap cowok feminim dan cewek tomboy bisa dilakukan melalui edukasi atau perubahan sosial. Dalam sosiologi, settlement atau resolution adalah proses di mana konflik diselesaikan melalui negosiasi, kompromi, atau perubahan norma. Salah satu cara utamanya adalah dengan meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa ekspresi gender bersifat beragam dan tidak selalu mengikuti norma tradisional. Media juga berperan penting dalam menghadirkan representasi yang lebih seimbang agar tidak terjadi stigma yang berlebihan. Selain itu, dialog antara generasi tua dan muda dapat membantu mengurangi kesalahpahaman. Dengan membangun lingkungan yang lebih inklusif, konflik ini bisa mereda secara bertahap. Pada dampak manifest konflik tersebut, perbedaan perlakuan terhadap perempuan tomboy dan laki-laki feminim menyebabkan diskriminasi nyata. Laki-laki feminim lebih sering mengalami perundungan, ejekan, dan kekerasan karena dianggap menyimpang dari norma maskulin. Mereka juga menghadapi tekanan keluarga untuk berubah, bahkan hingga hukuman fisik atau psikologis. Di sekolah dan tempat kerja, ekspresi feminim pada laki-laki lebih dibatasi, sementara perempuan maskulin lebih diterima, terutama dalam kepemimpinan. Hal ini berdampak pada kesehatan mental laki-laki feminim, menyebabkan kecemasan, depresi, bahkan risiko bunuh diri. Secara sosial, konflik ini memperkuat norma gender yang tidak seimbang, menghambat kebebasan berekspresi, dan menjadi laki-laki feminim kelompok rentan dalam berbagai aspek kehidupan. Dampak laten dari konflik ini meliputi tekanan mental,
krisis identitas, dan ketidakadilan sosial bagi cowok feminim. Banyak dari mereka mengalami kecemasan dan depresi karena harus menekan jati diri demi diterima oleh masyarakat. Selain itu, diskriminasi di dunia kerja dan pendidikan membatasi peluang mereka untuk berkembang. Meskipun konflik ini tidak selalu tampak di permukaan, efeknya terus mempengaruhi individu yang terdampak dan memperkuat ketimpangan sosial dalam jangka waktu yang panjang.